wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Saya Umi Tuti Asmawi, koordinator dari Bank Sampah Budi Luhur, Universitas Budi Luhur. Oh ya Umi, saya punya beberapa pertanyaan terkait Bank Sampah Budi Luhur. Ya, Yang pertama ini, bank sampah, arti dan makna dari bank sampah itu sendiri. Bank sampah itu bukan pengepul. Bank sampah itu adalah wadah atau tempat berkumpulnya masyarakat apapun dan siapapun adanya mereka untuk bertukar pikiran, sharing tentang lingkungan, tentang pengelolaan sampah lingkungan, dan tentang apa saja dalam kegiatan sosial masyarakat. Awal berdirinya Bank Sampah Budi Luhur, kita memang merasa sangat prihatin ya Nat, dengan semakin banyaknya tumpukan sampah yang ada di DKI Jakarta yang sulit di stop, dengan semakin banyaknya produksi sampah rumah tangga yang bersumber ya memang dari rumah tangga. Ini karena memang belum termanajemen dengan baik dan belum terkelola dengan baik. Maka dari itu kita Bank Sampah Budi Luhur sendiri berdiri karena terpicu dari semangat kita untuk bersama-sama masyarakat bagaimana kita bisa memanajemen sampah dari sumber, mampu mengurangi produksi pembuangan sampah dari sumber dengan cara dipilah sesuai jenisnya supaya mudah dimanfaatkan sesuai fungsinya. Akhirnya kalau kita sudah pilah, otomatis kan sudah banyak tuh jenisnya. Sampah anorganik banyak jenisnya, sampah organik juga ada, sampah organik basah dan kering. Nah dari sinilah kita kelola di bank sampah. Ada yang nilai jualnya bisa langsung ditimbang, tapi mayoritas masyarakat itu banyakan mereka ditabung hasilnya. Terus ada yang tidak ada nilai jualnya anorganiknya itu bisa dijadikan bahan edukasi daur ulang. Kita juga adakan pelatihan di Bank Sampah Budi Luhur itu. Dan satu lagi juga kita manfaatkan Bank Sampah Budi Luhur ini untuk mengelola sampah organik bersama-sama masyarakat. Makanya Bank Sampah Budi Luhur ini tumbuh karena memang keinginan bersama dari masyarakat, lingkungan kampus maupun masyarakat di dalam kampus supaya ada wadah untuk mengelola sampah lingkungan dan kegiatan sosial masyarakat. Untuk tujuan utama berdirinya Bank Sampah Budi Luhur ini, yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengajak masyarakat menjadi sahabat mitra masyarakat sebagai relawan-relawan di Bank Sampah Budi Luhur ini untuk terus bersama-sama mengelola sampah lingkungan, menjaga lingkungan kita tetap bersih sehat, dan warganya produktif, kreatif dari pengelolaan sampah yang kita kelola itu, supaya lingkungan kita terjaga kebersihannya. Saat bersih itu pasti kan identik dengan sehat. Kalau bersih dan sehat, otomatis warganya pun juga akan semangat, produktif dan kreatif dari sampah yang dikelola itu sendiri. Bagaimana kita tetap bisa melayani masyarakat dengan baik, itulah tujuan utama dari Bank Sampah Budi Luhur. Untuk sistem kerja di Bank Sampah Budi Luhur sendiri, biasanya kita ada penjadwalan penimbangan khusus untuk program penimbangan sampah per 2 minggu sekali yang disepakati oleh warga. Jadi warga mengumpulkan di lingkungan rumah mereka masing-masing. Saat penjadwalan penimbangan dia datang ke sini, stok sampahnya langsung tercatatan dan langsung dicatat di buku tabungan. Nah semuanya warga, tidak ada yang mereka datang itu langsung menjual sampahnya, tapi semuanya berbentuk tabungan. Itu salah satu kegiatannya. Terus untuk selain kegiatan penimbangannya, proses kerjanya itu ada juga kalanya kita menjadi sahabat masyarakat yang mereka datang entah dari mana, komunitas apa itu datang ke lingkungan Bank Sampah Budi Luhur untuk belajar bagaimana memanfaatkan sampah anorganik terpilah yang tidak ada nilai jualnya, multilayer, untuk belajar edukasi daur ulang. Jadi kita manfaatkan sampah-sampah kemasan saset plastik itu jadi karya-karya indah yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi, dan itu pun warga boleh datang kapan saja kepada kami tanpa harus ada penjadwalan. Yang penting berkabar dulu. Nah belajarnya gratis, kita pun juga bisa diundang kemana-mana, itu pun juga gratis. Yang penting ada penjadwalan, kita sesuaikan dengan
kegiatan kita di lingkungan sini. Selain itu juga kita membantu kegiatan KKN mahasiswanya, membantu kegiatan PKM dosennya, turun ke masyarakat untuk belajar bersama mengelola sampah lingkungan. Alhamdulillah hingga kini sudah tercatat 329 nasabah di bank sampah Mendiluhur. Masya Allah banget. Itu terdiri dari mahasiswa, ada dosen, ada masyarakat, ada dari para LSM yang mereka tinggal jauh di mana, karena katanya kegiatannya banyak, jadi mereka gabung di sini. Kaum milenial anak yang banyak banget. Jadi Umi bahagia banget. Karena kalau untuk di Bank Sampah Mendiluhur sendiri kita kan ada CSR dari Pegadaian. Nah, kalau kita menabung sampah di Bank Sampah Mendiluhur, tidak hanya sekedar mendapatkan pundi-pundi uang, tapi juga mendapatkan pundi-pundi emas. Memilah sampah, menabung emas. Jadi ada 2 kategori. Keren kan? Dampak sosial yang ditimbulkan sangat banyak, nak. Selain masyarakat itu sekarang semakin lebih peduli terhadap lingkungan, masyarakat kayaknya udah nggak boleh lihat seliweran sampah. Tidak hanya yang dipilah di rumahnya, di jalanan pun kalau mereka itu lihat mungkin ketemu botol atau ketemu gelas plastik, buru-buru dipungut. Mereka bilang itu katanya ini bukan botol gelas plastik tapi ini emas loh, harus kita pungutin, harus kita singkirkan. Satu itu. Keduanya, mereka merasa terbantu dengan adanya kegiatan bank sampah, memilah sampah, menabung emas. Karena ada 2 pundi-pundi yang dia dapat, selain dia bisa emas juga bisa dikonversi ke emas, juga bisa mendapatkan uang. Terus yang selanjutnya itu kayak dampak sosial itu tidak hanya kepada para orang tua dan kaum milenialnya, anak-anaknya sendiri juga senang. Karena mereka mendapatkan cerita juga dari orang tuanya, terus kegiatan kami juga sehari-hari bersama anak-anak, mereka senang banget. Ternyata kalau dibawa ke rumah Umi tuh sampah botol gelas plastik, kertas bekas apa saja, kardus bisa dijadiin uang loh, bisa jadi tabungan begitu. Jadi warga semakin rajin untuk memelihara lingkungan sehat dan bersih, dan warga semakin tahu, tambah pengetahuan ternyata mengelola sampah dan sumber itu sangat penting, supaya selain kita ada tambahan ekonomi, keluarga juga membantu tercapainya Indonesia bebas sampah 2025. Pengurangan sampah dari sumber. Sebenarnya kalau untuk masalah kendala itu selalu ada, karena yang pertama saat kita membuat masyarakat mengerti itu tidak mudah. Buat mereka selalu bahasanya, Umi kan saya udah bayar uang retribusi sampah, ya udahlah biarin aja, buat apa juga saya harus pilah-pilah itu. Karena mereka belum tahu, kalau buat Umi bukan mereka tidak mau, tapi mereka belum tahu. Ternyata ya iya, tetap kita untuk retribusi sampah lingkungan, cuman yang kita buang ke petugas angkut sampah itu hanya residunya. Karena apa? Sampah yang dikelola dari rumah itu sesungguhnya kan banyak sekali manfaatnya gitu loh. Ada nilai jualnya, ada nilai uangnya, ada nilai ekonominya gitu. Di situ memang kendala-kendala yang ada ya kita harus jangan bosan untuk ngomong gitu, jangan bosan. Penolakan pasti. Terus mereka bilang Umi ini ada-ada aja, jadi bikin kerjaan lagi. Terus ada kalanya kita baru assalamualaikum Bu, dengar suara Umi aja, maaf Umi saya lagi sibuk gitu. Dia tahu karena pastinya Umi mau ngajarin nih pilah sampah gimana gitu. Cuman ya kita tetap harus semangat. Itu sih. Kalau untuk solusi sendiri, kembali lagi saat kita menghadapi kritikan dari masyarakat, saat kita menghadapi penolakan dari masyarakat, kita harus berbekal sabar yang tak terbatas. Dari kesabaran itu kita selalu positive thinking bahwa penolakan masyarakat, kritikan masyarakat itu bukan dalam artian dia tidak mau, tapi mereka belum mengerti. Nah, kewajiban kita dengan sabar dan bahasa kasih sayang untuk menyampaikan kepada warga, jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti. Bicaralah dengan teladan gerak. Makanya Umi itu kalau lidah sudah mulai cacat cuek,
tangan sama kaki ini gerak, nih begini Bu, cara bilangnya seperti ini tempatnya begini-begini, besok saya kesini ya Bu. Jadi orang mau nggak mau kan, ini rumahku loh, tapi kok Umi mau ya. Nah dari situ begitu kita datang lagi besoknya, karena kita harus menepati janji ya, akhirnya warga bisa merasakan manfaat apa yang kita lakukan. Alhamdulillah mencairlah suasana yang awalnya mereka menolak, tidak mau, akhirnya justru malah teriak-teriak, Umi besok ini ya, Umi besok itu ya, aku mau belajar ini Umi, aku mau belajar itu Umi. Yang penting kita istiqomah dalam bergerak. Peran pemerintah itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, yang paling utama, semua kegiatan bank sampah dimanapun, Umi bicara, kalau ada campur tangan pemerintah, masyarakat itu lebih meresponnya lebih cepat. Karena apa? Oh iya benar, disuruh oleh lurah, oh benar disuruh oleh camat, ada aturannya, oh benar emang dari sudin LH juga ada aturannya, seperti itu. Harusnya sih kita berharap ada support, dalam artian bukan kita harus dibantu macam-macamnya, tapi bantulah kami untuk mensosialisasikan kegiatan gerakan bank sampah ini secara menyeluruh, supaya kesadaran warga yang sudah mulai terpupuk ini bisa tetap jadi semangat mereka untuk mulai pilah sampah dari sumber. Apapun yang terjadi, sampahku tanggung jawabku, sampahmu tanggung jawabmu, sampah kita tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai DKI Jakarta khususnya ini yang notabene penghasil sampah terbanyak nasional terpuruk sampah gara-gara tidak mengelola sampah dengan baik. Ngeri nanti kalau sampah itu setumpuk. Kayak ini aja, petugas sampah, dia ngambek aja satu hari 7.800 ton sampah DKI Jakarta nggak akan terangkut. Kebayang kayak apa? Kelelep kan? Nah, ini kita butuh sekali peran pemerintah untuk mendampingi, membantu kita sosialisasi yang berkelanjutan tanpa. Terima kasih banyak Umi atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi serta masyarakat umumnya. Amin. Nah, untuk teman-teman jangan lupa mari kita bersama menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih dan terawat. Ya. Sampahku tanggung jawabku. Sampahmu tanggung jawabmu. Yes. Bersama kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.